Ketika orang selesai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dolin yang di belakang, amin. Apa itu? Gimana kita mau diwujudkan aminnya kalau mengucapkan amin saja tidak beradab? Dikasih tonton kepada masyarakat luas yang dimana yang nonton bukan cuma orang muslim. Ketika nonton seperti itu diketawain kita sama orang-orang non muslim. Oh begini nyembah Tuhannya. Lucu ya orang Islam nyembah Tuhannya kayak orang mau balapan. Sedangkan orang Hindu dan Buddha saja ketika mereka menyembah Tuhannya hikmat. Dan kita orang muslim menyembah Allah yang katanya inna dina indallahil Islam, menyembah Allah dengan cara gerusa-gerusu. Saudara, sebuah pondok pesantren di Blitar menggelar salat tarawih kilat kurang dari 10 menit. Salat tarawih kilat ini pun telah menjadi tradisi sejak puluhan tahun lalu. Bukan kurang dari 10 menit, katanya juga ada yang bilang atau mencatat hanya diselesaikan dalam waktu 6 menit. Coba lanjut. Tuh. Salat tarawih kilat ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh pondok pesantren Mambaul Hikam di Kabupaten Blitar setiap bulan Ramadan. Iya, setiap bulan. Rakaat salat tarawih dan witir dikerjakan hanya dalam waktu 10 menit saja. Salat tarawih kilat tersebut sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Hal itu dilakukan karena warga sekitar pada zaman dahulu banyak yang bekerja sebagai buruh tani pada siang hari. Sehingga untuk meringankan beban warga beribadah di malam Ramadan, pondok pesantren pun menggelar salat tarawih secara kilat. Meski dilaksanakan secara cepat, namun tidak mengurangi syarat dan rukun salat tarawih. Oke, ada penjelasannya. Jadi tadi alasan pertama itu karena rata-rata di situ pekerjanya petani, jadi tidak mau membebani umat Islam dengan tarawih yang begitu lama. Ketika seorang muslim karena keutamaan salat tarawih itu banyak, lalu mau tidak mau harus dilaksanakan dengan cara yang cepat karena tidak mau mengganggu aktivitas orang. Besoknya mau kerja. Ini udzur yang sudah tidak masuk akal. Setengah jam kita sholat tarawih itu tidak akan merugikan hidup kita. Toh kita akan tidur juga hanya 8 jam. Ya, waktu ideal manusia tidur ini 8 jam. Sedangkan sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Paling lama lah setengah jam, dari jam 7 sampai setengah 8. Dari setengah 8 sampai pagi mau ngapain? Sampai rela mengorbankan adab untuk menyembah kepada Allah. Ya, sampai rela, ini logikanya. Sholat hanya 10 menit, sedangkan dia punya waktu semalaman 12 jam. Meskipun dia sholat 30 menit, tidak perlu banyak-banyak. Ambil 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir. Tidak perlu 23, kalau itu memberatkan. Karena Allah tidak maksa kamu untuk sholat tarawih. Kita tidak dipaksa untuk sholat tarawih, karena itu sunnah, bukan kewajiban. Beda lagi dengan kewajiban. Kalau memang memberatkan itu sholat tarawih, jangan dilakukan. Kalau sholat tarawih capek, nanti saya bangunnya kesiangan. Apa itu? Bukan seperti itu tradisinya. Sholatlah tarawih tidak perlu banyak-banyak rakaatnya, yang penting khusyuk. Karena yang dinilai dari sholat sunnahnya seseorang itu bukan dinilai dari segi rukuknya, seberapa banyak engkau ruku. No. Tetapi seberapa khusyuk engkau sujud, seberapa khusyuk engkau mendirikan salat tersebut. Ya, mau mendirikan salat 23, 36, 50 rakaat, 100 rakaat, tapi tidak khusyuk percuma. Saya dulu di kampung 25 sampai 30 menit sholat tarawih itu saya anggap cepat. Sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari uraian yang disampaikan oleh Babang Heri Plas tadi. Ini bukan bermaksud untuk mengoreksi. Ya, kita kaji bareng-bareng. Satu terkait masalah adab. Al-adab fil qalb, at-tasawwuf fil qalb. Adab itu apalagi ketika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati. Zahirnya dia seolah-olah beradab, tapi hatinya tidak beradab, ya tidak beradab. Sehingga adab tidak bisa dinilai dari zahiriyah saja. Kedua, yang perlu menjadi catatan, yang namanya
sholat ibadah itu kita dianjurkan harus ikhlas, tidak riya, tidak karena manusia siapapun itu. Ketika syarat sah sholat yaitu adalah jumlah rakaatnya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat. Sholat zuhur sudah ditetapkan 4 rakaat, ya harus dilaksanakan 4 rakaat. Tidak sah bila kita laksanakan 3 rakaat. Itu contoh kecil. Tadi disampaikan oleh Bapak Heri Bas, boleh beberapa rakaat pun boleh, yang penting khusyuk. Bahkan yang mengatakan khusyuk sebagai syarat sah sholat itu hanya sebagian ulama, dan itu pun ada sebagian ulama yang mengkhususkan lagi khusyuknya itu minimal di dalam takbiratul ihram. Ya mungkin yang pengen saya tahu pengertian khusyuk menurut Bapak Heri Bas itu seperti apa.